Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Takia dengan NPM 2541311 dari kelas 2 MNMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis ekonomi mikro pada bisnis kopi kenangan dengan judul Analisis Ekonomi Mikro pada Bisnis Kopi Kenangan sebagai Coffee Shop Viral di Indonesia. Saya memilih kopi kenangan sebagai objek analisis karena perusahaan ini merupakan salah satu coffee shop lokal yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Selain itu, kopi kenangan juga menarik untuk dianalisis menggunakan konsep ekonomi mikro karena memiliki strategi bisnis yang berkaitan dengan permintaan, penawaran, struktur pasar, dan strategi penetapan harga. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil analisis tersebut mulai dari identifikasi masalah, analisis permintaan, analisis penawaran, struktur pasar, strategi harga, hingga kesimpulan. Baik, saya akan memulai pembahasan dari latar belakang penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia Coffee Shop di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Minum kopi saat ini tidak lagi hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Kondisi tersebut mendorong munculnya banyak perusahaan coffee shop dengan berbagai konsep dan strategi bisnis yang berbeda. Salah satu perusahaan yang berhasil berkembang dengan sangat cepat adalah Kopi Kenangan, yang kini telah memiliki ratusan gerai di berbagai kota di Indonesia. Keberhasilan Kopi Kenangan tentu tidak terlepas dari berbagai keputusan ekonomi yang diambil perusahaan, seperti menentukan harga produk, memahami kebutuhan konsumen, mengelola biaya produksi, hingga menghadapi persaingan dengan coffee shop lainnya. Oleh karena itu, bisnis kopi kenangan menarik untuk dianalisis menggunakan konsep-konsep ekonomi mikro, agar kita dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di perkuliahan diterapkan secara nyata dalam dunia bisnis. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari perusahaan yang menjadi objek analisis, yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan salah satu perusahaan coffee shop lokal yang didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata dan James Prananto. Sejak awal berdiri, perusahaan ini mengusung konsep penyediaan kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Konsep tersebut juga sejalan dengan tagline perusahaan, yaitu Secangkir Kenangan untuk Semua, yang menjaminkan komitmen Kopi Kenangan untuk menghadirkan kopi yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dalam waktu yang relatif singkat, Kopi Kenangan berhasil berkembang menjadi salah satu jaringan coffee shop terbesar di Indonesia dengan ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota. Keberhasilan tersebut tidak hanya didukung oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi kenangan, layanan pesan antar, serta strategi pemasaran yang mampu mengikuti perubahan perilaku konsumen. Oleh karena itu, Kopi Kenangan menjadi contoh yang menarik untuk dianalisis karena perusahaan ini mampu mengembangkan inovasi produk, teknologi digital, dan strategi bisnis yang sesuai dengan konsep-konsep ekonomi mikro. Selanjutnya, saya akan membahas identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kopi Kenangan sebagai dasar dari analisis ekonomi mikro. Pada saat ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kopi Kenangan.
Meskipun perusahaan terus berkembang dalam menjalankan bisnisnya, Kopi Kenangan juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Permasalahan pertama adalah fluktuasi harga bahan baku, khususnya biji kopi dan susu. Perubahan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi sehingga perusahaan perlu mengelola biaya secara efisien agar tetap mampu mempertahankan harga yang kompetitif. Permasalahan kedua adalah persaingan yang semakin ketat di industri kopi shop. Banyaknya merek baru membuat Kopi Kenangan harus terus melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap menjadi pilihan konsumen. Permasalahan ketiga berkaitan dengan perubahan preferensi konsumen. Saat ini, konsumen tidak hanya memperhatikan rasa dan harga, tetapi juga menginginkan variasi menu, kemudian pemesanan, serta pengalaman bertransaksi yang praktis melalui layanan digital. Permasalahan keempat adalah keterbatasan tenaga kerja terampil. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya pelatihan dan biaya operasional perusahaan sehingga berpengaruh terhadap efisiensi serta kualitas pelayanan di setiap gerai. Permasalahan terakhir adalah ketergantungan pada platform digital seperti GoFood dan GrabFood. Meskipun platform tersebut membantu meningkatkan jangkauan pasar, biaya komisi yang dikenakan juga dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan, sehingga perlu diimbangi dengan strategi bisnis yang tepat. Pada analisis permintaan, terdapat 3 aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu faktor-faktor penentu permintaan, elastisitas permintaan, dan tren pertumbuhan permintaan. Pertama, faktor-faktor penentu permintaan. Permintaan terhadap produk Kopi Kenangan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh pendapatan konsumen, selera, gaya hidup, serta kemudahan dalam melakukan pembelian melalui layanan digital. Saat ini, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sehingga permintaan terhadap coffee shop terus mengalami peningkatan. Kedua, elastisitas permintaan. Berdasarkan hasil analisis, permintaan terhadap produk Kopi Kenangan cenderung relatif inelastis. Artinya, perubahan harga dalam bahasa batas tertentu tidak secara langsung menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan. Karena banyak konsumen tetap milih Kopi Kenangan berdasarkan kualitas produk, cita rasa, serta kekuatan mereknya. Ketiga, tren pertumbuhan permintaan. Pasar kopi siap saji di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, didukung oleh meningkatnya budaya minum kopi, urbanisasi, serta perkembangan transaksi digital melalui aplikasi dan layanan pesan antar. Kondisi ini memberikan peluang bagi Kopi Kenangan untuk terus melakukan ekspansi dan memperluas pangsa pasarnya. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap produk Kopi Kenangan masih memiliki prospek yang baik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas analisis penawaran. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap produk Kopi Kenangan masih memiliki prospek yang baik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun perubahan perilaku konsumen. Pada analisis penawaran, terdapat 4 aspek utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu struktur biaya produksi, skala ekonomi, ekspansi kapasitas dan inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penawaran. Pertama, struktur biaya produksi. Dalam menjalankan usahanya, Kopi Kenangan memiliki biaya tetap seperti sewa gerai, mesin kopi, dan infrastruktur digital, serta biaya variabel seperti bahan baku,
tenaga kerja, kemasan, dan komisi platform digital. Untuk menjaga efisiensi, perusahaan juga menjalin kerjasama langsung dengan petani kopi lokal sehingga biaya bahan baku dapat lebih terkendali. Kedua, skala ekonomi dan ekspansi kapasitas. Dengan jumlah gerai yang terus bertambah, Kopi Kenangan memperoleh keuntungan dari skala ekonomi, seperti efisiensi dalam pembelian bahan baku, distribusi, serta pelatihan karyawan. Semakin besar skala operasional perusahaan, semakin efisien pula biaya rata-rata yang dapat dicapai. Ketiga, inovasi produk sebagai respon penawaran. Kopi Kenangan secara konsisten menghadirkan berbagai varian menu baru, mulai dari minuman kopi, non-cafe, hingga makanan ringan. Strategi ini dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan penawaran dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Keempat, teknologi sebagai pendorong efisiensi penawaran. Pemanfaatan teknologi seperti sistem manajemen, inventaris, dan analisis data membantu perusahaan mengelola persediaan bahan baku dengan lebih akurat, mengurangi pemborosan, serta memastikan ketersediaan produk di setiap gerai. Pada bagian struktur pasar, terdapat 4 aspek yang akan saya jelaskan, yaitu karakteristik pasar, peta kompetitor utama, hambatan masuk pasar, serta kekuatan pasar dan tingkat konsentrasinya. Pertama, karakteristik pasar. Berdasarkan hasil analisis, industri coffee shop di Indonesia termasuk ke dalam pasar persaingan monopolistik. Hal ini karena terdapat banyak perusahaan yang menawarkan produk sejenis, tetapi masing-masing memiliki diferensiasi baik dari segi rasa, kualitas produk, pelayanan, maupun identitas merek. Kondisi tersebut membuat setiap perusahaan tetap memiliki ruang untuk menarik konsumennya masing-masing. Kedua, peta kompetitor utama. Pada tabel di slide ini dapat kita lihat bahwa Kopi Kenangan bersaing dengan beberapa coffee shop besar di Indonesia, seperti Janji Jiwa, Fore Cafe, Tamara Cafe, dan Starbucks. Meskipun menawarkan produk yang serupa, setiap perusahaan memiliki keunggulan dan segmen pasar yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di industri coffee shop tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh kualitas produk, inovasi, pelayanan, serta kekuatan merek yang dimiliki masing-masing perusahaan. Ketiga, hambatan masuk pasar. Meskipun bisnis coffee shop relatif mudah dimasuki oleh pelaku usaha baru, Kopi Kenangan telah membentuk keunggulan melalui kekuatan merek, pemanfaatan teknologi digital, serta jaringan pasokan yang sudah terintegrasi. Faktor-faktor tersebut menjadi nilai tambah yang tidak mudah ditiru oleh pesaing baru. Keempat, kekuatan pasar dan tingkat konsentrasi. Berdasarkan hasil analisis, tidak ada satu perusahaan yang benar-benar mendominasi pasar coffee shop di Indonesia. Namun, Kopi Kenangan termasuk salah satu pemain utama di segmen coffee shop kelas menengah, sehingga memiliki posisi yang cukup kuat dalam persaingan pasar. Pada bagian strategi harga, terdapat 5 strategi utama yang diterapkan Kopi Kenangan, yaitu value based pricing, penetapan harga berdasarkan segmen, harga promosi dan building, dynamic pricing berbasis data, serta respon terhadap kenaikan biaya input. Strategi pertama adalah value based pricing. Kopi Kenangan menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen, bukan hanya berdasarkan biaya produksi. Dengan menawarkan kopi berkualitas premium namun tetap terjangkau, perusahaan mampu memberikan nilai lebih bagi konsumennya. Strategi kedua adalah penetapan harga berdasarkan segmen konsumen. Melalui program loyalitas di Kenangan aplikasi, perusahaan memberikan berbagai promo dan keuntungan khusus bagi pelanggan tertentu.
Strategi ini membuat perusahaan dapat menyesuaikan penawaran sesuai dengan karakteristik setiap kelompok konsumen. Strategi ketiga adalah harga promosi dan building. Kopi Kenangan sering menawarkan program seperti diskon, pakai building, atau promo pembelian melalui aplikasi. Strategi ini bertujuan untuk menarik pelanggan baru sekaligus meningkatkan frekuensi pembelian pelanggan yang sudah ada. Strategi keempat adalah dynamic pricing berbasis data. Dengan memanfaatkan data transaksi dari aplikasi, perusahaan dapat menyesuaikan promosi maupun strategi harga berdasarkan waktu, lokasi, dan perilaku pembelian konsumen sehingga keputusan penetapan harga menjadi lebih efektif. Strategi terakhir adalah respon terhadap kenaikan biaya input. Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, Kopi Kenangan tidak langsung menaikkan harga jual. Perusahaan juga melakukan berbagai upaya seperti mengoptimalkan menu, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong penjualan produk dengan margin yang lebih tinggi agar profitabilitas tetap terjaga. Berdasarkan strategi-strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga di Kopi Kenangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai yang diterima konsumen, kondisi pasar, dan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dipaparkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kopi Kenangan berhasil menerapkan konsep ekonomi mikro dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan beroperasi pada struktur pasar persaingan monopolistik, mampu memanfaatkan pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia, serta meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi, inovasi teknologi, dan strategi harga berbasis nilai yang didukung program loyalitas digital. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, Kopi Kenangan disarankan untuk memperkuat strategi lindung nilai terhadap fluktuasi harga bahan baku, mengurangi ketergantungan pada platform agregator dengan mengoptimalkan kenangan aplikasi, serta meningkatkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia agar mampu mempertahankan daya saing di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.